Di jantung Riau, terhampar sebuah desa yang diberkahi dengan kesuburan dan kedamaian. Di sanalah bersemayam seorang gadis jelita, Putri Serindit, yang kecantikannya tak tertandingi. Kulitnya seputih melati, rambutnya hitam legam terurai indah, dan sorot matanya meneduhkan jiwa. Namun, lebih dari parasnya yang rupawan, Putri Serindit juga dikenal akan hati emas dan kepiawaiannya menenun kain. Setiap helai kain yang ia tenun adalah mahakarya, syarat akan motif rumit dan paduan warna memukau, membuat banyak bangsawan dan pedagang dari berbagai negeri berbondong-bondong ingin memilikinya. Ketenarannya menyebar luas, jauh melampaui batas desa. Hidupnya sederhana namun penuh arti, dikelilingi oleh alam yang asri dan kehangatan masyarakat yang mencintainya. Ia sering terlihat duduk di beranda rumahnya yang sederhana, jari-jarinya menari lincah di atas alat tenun, menciptakan keindahan yang tiada tara. Kisah Putri Serindit adalah kisah tentang kemurnian hati dan bakat luar biasa yang dianugerahkan padanya. Berita tentang kecantikan dan kemahiran Putri Serindit tak butuh waktu lama untuk sampai ke telinga seorang raja berkuasa di negeri seberang. Sang raja, yang selama ini merasa hampa dan mendambakan seorang permaisuri, terkesima dengan cerita-cerita tentangnya. Tanpa ragu, ia segera menitahkan para utusannya untuk melamar Putri Serindit. Rombongan utusan raja tiba di desa dengan segala kemegahan dan kemewahan. Mereka membawa berbagai hadiah berharga, perhiasan berkilauan, kain sutra terbaik, dan harta benda lainnya, sebagai tanda kesungguhan pinangan sang raja. Seluruh penduduk desa terheran-heran melihat kemegahan yang belum pernah mereka saksikan. Para utusan dengan bangga menyampaikan maksud kedatangan mereka, menawarkan kehidupan yang bergelimang harta dan kekuasaan kepada Putri Serindit sebagai permaisuri raja. Desa pun menjadi riuh rendah dengan kabar ini. Di luar dugaan, pinangan sang raja yang agung itu justru ditolak mentah-mentah oleh Putri Serindit. Dengan tutur kata lembut namun tegas, ia menyatakan bahwa tidak ingin menikah dengan seseorang yang belum ia kenal dan cintai. Baginya, ikatan pernikahan haruslah dilandasi oleh perasaan tulus, bukan sekadar kekuasaan atau harta. Penolakan ini bagai petir di siang bolong bagi para utusan. Mereka tak pernah membayangkan seorang gadis biasa berani menolak pinangan seorang raja yang maha kuasa. Berita penolakan ini segera sampai ke telinga sang raja. Murka tak terkira menyelimuti hatinya. Merasa harga dirinya terinjak-injak dan kekuasaannya diremehkan, sang raja bersumpah. Ia akan mendapatkan Putri Serindit, dengan cara apapun, bahkan jika harus menggunakan kekuatan. Ancaman perang pun mulai terasa. Sumpah sang raja bukanlah gertakan kosong. Ia segera mengerahkan pasukan terbesarnya untuk menyerbu desa Putri Serindit. Suara genderang perang mulai terdengar samar, dan kabar kedatangan pasukan raja menyebar seperti api. Penduduk desa dilanda kepanikan dan ketakutan. Mereka hanyalah rakyat biasa, tak memiliki daya untuk melawan kekuatan militer raja yang begitu besar. Mereka tahu, jika pasukan itu datang, desa mereka akan hancur lebur, dan nyawa mereka terancam. Putri Serindit, melihat desa dan rakyatnya dalam bahaya besar, merasakan beban yang teramat berat. Ia tak ingin kecantikannya menjadi penyebab penderitaan banyak orang. Dalam hati, ia bergulat dengan dilema yang pedih, membiarkan desanya hancur, atau mengorbankan dirinya sendiri. Kesedihan dan keputusasaan meliputi dirinya, namun juga tekad untuk melindungi. Dengan hati yang remuk redam namun penuh ketulusan, Putri Serindit mengambil keputusan besar. Ia tak akan membiarkan rakyatnya menderita. Ia pergi menuju pinggir danau yang indah, tempat ia sering mencari ketenangan. Di sanalah, dengan air mata berlinang, ia berdoa dan memohon petunjuk kepada Yang Maha Kuasa. Ia memohon agar diberikan jalan terbaik untuk menyelamatkan desanya. Konon, karena kesucian hati dan ketulusan doanya, sebuah keajaiban yang menakjubkan pun terjadi. Di hadapan mata para penduduk yang mengintip dari kejauhan, tubuh Putri Serindit perlahan-lahan mulai berubah. Kulitnya yang halus ditumbuhi bulu-bulu hijau kebiruan, rambutnya memendek menjadi jambul merah menyala, dan tangan serta kakinya mengecil menjadi paruh dan cakar. Ia berubah menjadi seekor burung serindit yang cantik jelita. Burung serindit itu terbang berputar-putar anggun di atas danau, seolah mengucapkan selamat tinggal kepada desa dan rakyat yang dicintainya. Kemudian, ia melesat pergi, menghilang di balik rimbunnya pepohonan, membawa serta pengorbanan yang tak terlupakan. Tak lama setelah itu, sang raja dan pasukannya tiba di desa yang sepi. Mereka mencari Putri Serindit ke segala penjuru, namun hanya menemukan kehampaan. Ketika mereka akhirnya mendengar kisah tragis perubahan Putri Serindit menjadi burung serindit, sang raja dilanda penyesalan yang teramat dalam. Ia menyadari keangkuhan dan kesalahannya yang telah memaksakan kehendak, dan betapa penderitaan yang ia sebabkan telah berujung pada pengorbanan mulia. Sejak saat itu,
burung serindit bukan lagi sekadar burung biasa di Riau. Ia menjadi lambang keindahan, kebebasan, dan pengorbanan tulus. Masyarakat setempat meyakini bahwa kehadiran burung serindit membawa keberuntungan dan keharmonisan. Dan konon, di malam-malam yang sunyi, kadang-kadang terdengar kicauan merdu burung serindit dari dalam hutan, nyanyian pilu kerinduan putri serindit terhadap tanah kelahirannya, Riau.